bingung nih, mau ngaji kitab apa ngaji ini. Tadi kalau Bib Sadam pesan lanjutkan bab saum, bab puasa, kitab Safinah. Enten. Soalnya niki ya kok Bib Sadam minta istiqomah biar mungkin nanti setiap Senin apa ini setiap Selasa. Nah, setiap Selasa sebulan mungkin pengajian kitab Safinah. Kemarin masuk bab sholat dia. Ini buat puasa berarti sekarang masuk bab puasa. Yang punya kitab cuma saya toh kan? Iya. Ini saya juga minjem kan? Tidak ada yang bawa kitab lagi. Banyak kita bukan saja. Coba sekitar halaman 35 dan penuh. Halaman 35 bab berpuasa. Nah itu paling atas faslun yajibu shaum Ramadan. Sudah? Oh itu adik-adik sok nyari. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu faslun. Ini saya ngertiin cara pondok-pondok atau di pondokan gitu. Jadi saya tanya ke ini Bib Sadam tadi, ini ngajinya lama enggak? Bib Sadam ya mungkin sejam ki. Terus saya tanya ke Mas Wendy ke yang lainnya, ngajinya cepat apa lama? Cepat mawon 15 menit. Yang bener yang mana ini? Cepat mawon nih. Ya, berkah. Ambil berkah tok nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal itu bab menjelaskan wajib shaum Ramadan, wajib puasa di bulan Ramadan bi ahadi umuri khamsatin, dengan salah satu 5 perkara. Wajibnya puasa Ramadan itu kalau kita mendapati 5 perkara ini. Ahaduha bikamali Sya'ban salasina yauman. Yang pertama, syaratnya yang pertama wajib bagi orang yang berpuasa kalau dia itu mendapati 30 hari terakhir dari bulan Sya'ban. 30 bikamali Sya'ban salasina yauman wasaniha bi'riyatil hilal. Yang pertama itu dia mendapati 30 Sya'ban. 30 Sya'ban dia dapati, nanti malamnya bisa berpuasa. Jadi kalau ada orang lahir atau orang baru masuk Islam itu di hari maghrib, di maghrib misal di 1 Ramadan itu dia belum wajib berpuasa. Kalau dia lahir atau dia masuk Islam sebelum maghrib mendapati 30 Sya'ban baru dia wajib berpuasa. Paham ya? Ibu paham Bu? Dia paham ya.
paham tidak paham ya, penting paham ya. Itu yang syarat pertama. Yang kedua, biru'yatil hilal fi hakiman ra'ahu. Yang kedua itu kalau ada orang melihat hilal belum 1 Ramadan tapi dia sudah lihat hilal dulu. Kan orang kalau masuk Ramadan tidak harus selesai tanggal-tanggalnya kan. Orang masuk Ramadan tidak harus nunggu 30 Sya'ban selesai, enggak. Kadang orang itu lihat di tanggal 29 Sya'ban, lihat hilal, tahu hilal. Hilal itu tempat letak kayak seperti bulan. Itu nanti muncul kalau 1 Ramadan, pasti muncul itu. Nanti ada orang ke pantai tiba-tiba melihat hilal itu, maka wajib bagi orang itu. Walaupun dari pemerintah wajibnya besok puasa atau 2 hari lagi puasa, tapi orang yang melihat hilal wajib bagi dia kalau dia itu untuk berpuasa di hari itu. Wajib bagi dia kalau dia lihat hilal. Kalau dia yang lihat ini orangnya adil. Orang adil itu orang yang dapat dipercaya. Mungkin omongannya jujur. Mungkin dia laki-laki. Maka kalau dia kabarkan pemerintah ambil keadilannya, ambil persaksiannya, maka wajib semua bagi orang yang tidak melihat. Tapi kalau lihat hilal seperti kita, banyak maksiat, okay? Sedikit tidak banyak foto. Maksiat, kita lihat hilal, kita bersaksi pada pemerintah atau yang mengabarkan itu, saya lihat hilal, maka tidak terima persaksian kita. Tidak terima, kamu sering maksiat, ya kan? Kamu sering pacaran, ya kan? Kamu sering ini, sering itu. Nah, itu tidak terima persaksian kita. Kecuali kalau ulama lihat, ulama yang adil, maka wajib kita berpuasa mengikuti pendapat ulama tersebut. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, wasali suha bisubuti fi hakiman lam yarahu bi adli syahadatin wa rabiuhani. Ini yang saya jelaskan tadi ini kelewatan malah. Ini ada orang lihat, dia ini orang fasik, melihat hilal, maka dia wajib bagi orang ini sendiri berpuasa, tidak bagi yang lainnya. Yang ketiga, yang keempat, bi ikhbari adin riwayatin mausukin bi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu amla. Yang keempat tadi mengabarkannya orang yang adil. Siapa tadi orang adil? Ya orang yang jujur perkataannya, perbuatannya yang tidak banyak. Orang adil itu dikatakan adil itu kata para alim ulama itu dia tidak pernah mengerjakan dosa besar dan dia tidak mengerjakan dosa kecil terus menerus. Mungkin dosa kecil sedikit dia lihat, mungkin lihat yang cowok lihat perempuan, lewat ceweknya terus lihat, itu dosa kecil, cuma bisa istighfar, tidak dilihat terus. Malah ini ada kill soalnya melihat seperti itu. Ada yang mengatakan sekali kita lihat perempuan itu atau yang perempuan lihat laki-laki yang bukan mahram, lihat sekilas kita tidak kedep, itu tidak dosa katanya. Jangan diambil tapi kill ulama ini. Kata asal tuh. Jangan terus tidak dosa, tidak pernah kedep sampai pedes matanya. Ya terus ya enggak. Kalau 2 kali kedep baru dia lihat dosa. Jadi tiru kali. Jangan ikutilah pendapat ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa khamisuha bi zanni dukhuli Ramadan bil istihad fi man ishtaba alaihi dzalik. Yang kelima, dengan dia itu menduga masuknya Ramadan dengan ijtihad dia sendiri. Kalau bagi orang yang ragu. Kalau ada yang ragu, mungkin dia letak rumahnya itu pelosok sekali. Nek Gunung Kidul pelosok enggak? Enggak ya? Gunung Kidul masih ada lampu kan? Ya masih ada TV gitu kan? Masih toh? Masih. Mungkin lebih jauh lagi mana? Kira-kira yang pelosok enggak ada kabar berita. Nah di Palembang ada kampung Pegayut. Itu listrik makainya genset. Enggak ada. Jadi kabar-kabar TV enggak ada. Di situ bagi orang yang tidak ada kabar dari pemerintah, dia ragu kan, ini selesai Sya'ban apa enggak ya? Ini saya wajib puasa apa enggak ini? Nanti dia melakukan istihad. Istihad itu ada cara-caranya. Nanti mungkin dia dengan cara menghitung bulannya, menghitung hari-harinya yang sudah dilalui Sya'ban 1, 2, 3, 4. Itu bagi orang yang ragu. Yang kelima tadi, kalau kita dapat dari diri kita, maka wajib berpuasa. Baru 1 pasal ini. Lanjut ya. Ini minum sih boleh nggak? Boleh. Makanan sudah ya. Makan dulu boleh. Ya sangat.
Faslun syuruti sihatihi arba'atu asya. Syarat-syaratnya sah mengerjakan puasa ada 4 perkara. Ini syarat-syarat ini harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka orang ini tidak sah mengerjakan puasa. Yang pertama Islamun wa aklun wa naqa'u min nahwi haidin wa ilmun biqaunil waqti qabilan lisawm. Yang pertama Islam, dia harus Islam. Ada orang kafir datang kepada kita, "Mas, saya mau berpuasa." Tidak boleh. Masuk Islam dulu. Saya tidak mau masuk Islam, saya tapi pengen puasa. Terus puasa, oh, tidak sah puasamu, kayak gitu. Mau puasa puasa, tapi tidak sah puasanya, tidak terima oleh Allah. Itu syarat pertama dari Islam. Yang kedua, akal, harus berakal. Jadi misal jangan kulo. Orang lain mungkin agak ngeblank gitu, mungkin di lain waktu dia stres, akalnya hilang, di lain waktu akalnya datang, maka ketika di waktu yang akalnya hilang, dia tidak wajib berpuasa. Atau dia berpuasa, nanti tidak sah puasanya. Ada orang gila kepengen puasa. Orang gila tanya ke jenengan, "Mas, Pak, saya mau berpuasa." Ini orang gila tanya. Ya jenengan bilang, "Ya mau puasa, cuman puasanya jenengan tidak sah. Kecuali nek jenengan waras dulu." Ya wis suruh waras dulu baru puasa. Tapi tidak mungkin ya orang gila tanya gitu. Dipikir jero, tidak usah pikir jero. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Syarat yang kedua, Islam, berakal, wa naqa'u min nahwi haidin, dan bersih dari semisal haid, nifas, atau yang sejenis dengan perempuan itu apa? Haid, nifas, wiladah kan, nifas juga kan. Istihadah wajib berpuasa. Ini dari semisal istihadah tuh dia wajib sholat, wajib berpuasa. Kalau orang haid, orang nifas itu tidak wajib. Nanti dikasih rukhsah. Alhasil nanti orang yang tidak berpuasa, bagi orang haid nanti datang waktu yang dia haidnya sudah selesai, maka wajib mengerjakan puasa. Orang haid kok pengen puasa malah dosa. Jadi mbak-mbak atau ibu-ibu yang masih haid, itu kalau pengen puasa jangan bu, tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Ya kayak pengen sholat, orang haid kok pengen sholat, dia tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Justru kalau dia tidak berpuasa malah dapat pahala. Orang haid itu kan kadang orang haid, orang nifas itu kan tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi kadang ngeri juga. Mentang-mentang tidak puasa makan asal-asalan di jalan di depan suaminya makan. Padahal sunahnya malah wajib. Itu orang haid kalau makan dia tidak di depan suaminya, di belakangnya atau tidak depan orang-orang yang berpuasa. Gini ngobotan. Itu orang haid dan orang nifas. Tapi kalau laki-laki ada enggak yang enggak wajib puasa? Mungkin ada laki-laki yang haid ada? Hah? Yang gila banyak. Nah, yang haid enggak ada kayaknya. Nifas enggak ada. Tapi kalau ada, misal ada ya, wajib apa enggak ini? Ada laki-laki haid wajib puasa enggak? Ya, aku itu laki-laki. Hah? Berarti bukan laki-laki, Beb. Racun Bukan laki-laki. Bukan. Racun. Iya mas. Nah, jenengan pengen tidak puasa ya itu headset mas. Gila dulu. Nah, Gender dulu. sarannya ngeri malah gila dulu mas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang keempat, wa ilmun biqaunil waqti qabilan lisaum. Yang keempat, dia tahu kalau hari ini tuh tidak haram untuk berpuasa. Jadi ada hari yang diharamkan untuk berpuasa. Napa niku? Hari yang kita puasa malah dosa. Hari Lebaran. Hari Lebaran. Ada berapa hari yang haram kita berpuasa? Ada berapa? Ada 5. Ada 5. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu wajib, yaitu hari tasyrik kan. Wajib tidak berpuasa, bukan wajib berpuasa. Tidak wajib berpuasa. Dosa kalau kita malah puasa di situ. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, MTK agak jelek memang. Yang keempat apa? Idul Fitri. Yang kelima, Idul Adha. Nah itu, dia harus tahu kalau hari ini tuh tidak wajib puasa. Kadang ada orang baru masuk Islam,
atau mungkin baru tahu Islam, atau udah lama Islam, tidak pernah taklim, tidak pernah ngaji, tidak tahu hari-hari ini dia berpuasa, maka puasanya tidak sah. Shallu ala Nabi Muhammad. Udah 2 pasal. Lanjut, nopo cekap. Lanjut. Oh, biasanya kalau nek ngomong-ngomong cekap nopo sampun. Jadi lanjut nopo cekap. Lanjut. Pasal maling. Oh, pasal lagi ya, sunnah 3. Shallu ala Nabi Muhammad. Faslun syurutu wujubihi khamsatu asya. Pasal di sini menjelaskan syarat-syarat wajibnya berpuasa itu ada 5 perkara. Wajib. Yang tadi sebelum tadi kita sebutkan ada 5, ada 4 itu sahnya. Kalau ini wajib bagi orang yang mendapati 5 perkara ini, maka dia wajib berpuasa. Yang pertama al-Islam, Islam jelas orang Islam, orang kafir tidak wajib berpuasa, orang murtad tidak wajib, cuman nanti kalau dia masuk neraka dia harus mengganti puasa-puasanya. Atau dia ada orang murtad, orang Islam, nauzubillah murtad 3 tahun murtad, lalu setelah 4 tahun berikutnya dia masuk Islam, maka selama 3 tahun dia murtad, dia wajib mengqadai puasa yang dia tinggalkan kalau dia masuk Islam. Tapi kalau dia tidak masuk Islam sampai akhir hayat, dia nanti dituntut oleh Allah untuk berpuasa, untuk menanggung azabnya berpuasa itu. Orang murtad itu lebih berat. Ya, seperti halnya sholat. Orang murtad dia Islam, murtad selama 5 tahun. Jadi dia tidak kerjakan sholat 5 tahun, selama 5 tahun. 6 tahun berikutnya dia masuk Islam lagi, maka 5 tahun itu dia kerjakan sholatnya 5 waktu. Berarti dikalikan 5 kali dikali berapa? 1 tahun ada berapa hari? Ada berapa? 360 hari dikali 5 tahun. Iya. 5 rakaat. Tahun 5 waktu. Berapa? 5 waktu. Iya, berapa wis? Pokoknya banyak, nggih. Kirain Mas kabeh nek mikir. Banyak itu. Pokoknya nanti dikodoi nek dia Islam lagi. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang pertama Islam, yang kedua taklif, dia harus mukallaf. Dia harus mukallaf, dia adalah orang yang bukan anak kecil, bukan sobi. Anak kecil kayak sinten itu? Sinten, Dek? Nah, kok tujuh-tujuh ada jenengan yang sini kok. Itu anak kecil itu tidak wajib puasa. Cuman disunahkan untuk orang tuanya menyuruhnya untuk berpuasa. Latihan puasa setengah hari, puasa sehari. Cuman aslinya puasa setengah hari tidak ada, Pak. Tidak ada. Kadang ada bapak itu minta, "Bib, saya mau puasa setengah hari." Tidak boleh. Saya minta dalilnya ada enggak? Curang, tidak ada. Bapak tetap wajib puasa 1 hari. Tidak ada, setengah hari itu buat anak kecil. Itu taklif. Yang syarat kedua harus orang yang balik. Balik itu yang sudah apa namanya? Saya mau belak-belak ada enak ini. Sudah mimpi basah. Ya mungkin sudah umur 17 tahun. Itu kalau dia tidak mimpi basah, tapi dia setelah umur 17 tahun dia wajib mengerjakan puasa. Itu orang yang taklif. Yang ketiga wa itaqatun, dia mampu mengerjakan puasa. Dia adalah orang yang mampu mengerjakan puasa. Ada orang sakit, ada orang musafir, dia tidak mampu mengerjakan puasa nih. Mungkin ada orang sakit, kondisi badannya tidak enak, gini loh betul. Dia nggak mau mengerjakan puasa, kondisi badannya tidak enak, maka tidak wajib bagi dia. Dia boleh mengerjakan puasa dan boleh tidak mengerjakan puasa. Seperti itu juga kayak musafir. Kayak musafir, dia sedang berpergian lebih dari 83 km. Kalau kita tuh namanya itu jamak qashar. Jarak-jarak qashar itu 83 km. Yang wajib mengerjakan sholat qashar, maka dia boleh juga tidak berpuasa. Itu itoqah. Seperti halnya juga kadang ibu mampu berpuasa, cuman kadang menyusui anaknya tidak mampu. Kadang kalau dia puasa anaknya nggak bisa disusui, maka dia boleh bagi ibu ini untuk tidak berpuasa, tapi nanti ada fidyahnya, ada qada'annya. Itu syarat yang keberapa tadi? Keberapa ini tadi? 3. Oh, masih fokus ya. Yang keempat wasihah. Dan wa itaqah wasihatun. Saya sarahnya wasihah. Dia sah mengerjakan puasa.
Ada orang yang tidak sah mengerjakan puasa. Nah ini warabiha sihatun, ada yang keempat ini sah. Wala yajibu ala maridin, dan tidak wajib atas orang yang sakit. Jadi kebalikannya orang yang sihah ini ada orang yang sehat. Kalau kita tuh bahasanya sehat, dia tidak sedang kondisi badannya enak, seger, bisa mendapati puasa. Kalau dia puasa tidak ganggu, kalau dia puasa tidak bikin mati, maka dia wajib berpuasa. Maka tidak wajib bagi orang yang sakit. Itu untuk berpuasa tadi ada 5. 1 Islam, 1 taklif, yaitu dia bukan anak kecil, dia adalah orang yang balik. Yang ketiga itoqah, mampu mengerjakan puasa. Yang keempat dia dalam keadaan sehat. Yang kelima terakhir iqamah. Iqamah tadi yang barusan saya jelaskan tadi, orangnya bermukim, dia bukan orang yang sedang musafir. Tapi kalau kayak dari sini ke Bantul atau ke Jogja itu musafir apa bukan? Musafir pulang balik. Wah, musafir balik pinter. Dengan betul kami balik, cuman tidak dianggap musafir itu. Kalau musafir itu jaraknya 83 km, itu dianggap musafir. Atau dia juga bisa kalau dia mengerjakan sholat jamak boleh, kayak dari sini ke Solo. Itu boleh tidak berpuasa? 60 Baru 60 ya? Baru 60. Semarang berapa itu? 100 betul enggak, Pak? 100 lebih sedikit. Ada yang buka Google Map deh ini. Ya kurang dikit. Semarang 100. Nah itu boleh nggak berpuasa? Kadang kan ada orang tuh baru perjalanan beli baju, beli lebaran ke mall kemana gitu kan. Kadang ada itu ibu-ibu, pernah saya nemuin lagi makan di angkringan, anak laki-laki lagi makan di angkringan. Loh, saya kok enggak puasa mas? Loh, saya capek habis nyari baju, loh kok capek gitu? Enggak ada di sini, coba cari, enggak ada. Orang-orang yang wajib enggak berpuasa adalah orang yang capek. Enggak ada, itu urusan dia mau capek atau enggak, dia harus tahan. Kecuali kalau dia saking capeknya, saking keselnya, sampai kalau dia enggak batalkan puasanya mati. Apa minimal mentok kejang-kejang gitu. Ada enggak tapi yang gitu? Maka dia seneng ya. Nah itu baru dia enggak boleh batalkan puasanya, tapi tetap berpuasa. Tapi boleh batalkan puasanya. Itu orang iqamah, pokoknya dia harus bermukim, tidak sedang bermusafir, bepergian jauh. Sampai sini bisa dipahami? Insyaallah. Insyaallah. Udah 3 fase ini. Tadi enaknya tuh kalau ngaji gini itu sarahnya dibaca. Sarah-sarah dari ini. Jadi tambahannya banyak. Nah, cuman matanya toh itu kayak kurang gitu. Kurang seret. Saya paling suka kalau di mondok itu baca baca sarahnya. Jadi ada mata, nanti di bawahnya ada sarah. Sarah itu nanti penjelasan di bawah-bawah itu banyak sekali. Paling isinya itu hiburan buat ngaji kitab. Ngaji kitab 2 jam duduk dengar matan toh yang dibacain toh ini itu bikin uratnya tuh kejang, keras. Nah itu. Tapi kalau kita dengan sarah dengan itu enak. Jadi mungkin ada tawaran buat, soalnya tadi saya mau ngomong ke Gus Adam ini mau diartiin sarah atau enggak? Kadang-kadang enggak usah guys, penting ambil berkahnya, mungkin cuma sekedar pengetahuan, ngejar lah biar hatam. Mungkin kalau udah hatam minta sarahnya kan mau gitu. Udah hatam, kan biar dapat berkahnya baru baca sarahnya. Anggu ini ngantuk lah. Ini sampun gitu. Mungkin yang sedikit ini